warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di acara sharing time bersama guru kita Ustaz Hanan Ataki dan juga Lora Kadam Sidik ya. Masih bersama kita berdua, saya Budi Asia. Saya Nabila Isma. Kita pengen menyapa kembali teman-teman semuanya. Dan karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Bunda kita dan juga Lora Kadam Sidik, ini boleh minta kerjasamanya untuk dirapatkan tempat duduknya. Tapi nggak usah berdiri ya. Ikutin ya kamera. Iya dong, Masya Allah. Kita duduk. Nanti ketemuan bersama guru kita, Ustaz ya. Lora Kadam Sidik, apa kabar, brother? Alhamdulillah, luar biasa. Fresh banget ini potongan rambut baru. Potongan rambut baru, Masya Allah. belum nyampe seminggu. Oh, baru seminggu berarti ya. Udah siap hari ini, Lora Kadam Sidik? Lah, iPad saya kok mati? Home berarti aman. Aman lah. Kepala. Amin. Silakan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان tekanan dari society, tekanan dari masyarakat kita bahwa laki-laki harus begini, harus begitu. Kemudian laki-laki punya sifat superior, gak pengen kelihatan lemah di hadapan orang lain. Yang kemudian efeknya adalah membuat laki-laki tidak mau bercerita kepada orang lain. Jadi saya berharap kepada semuanya, dan terutama bagi para laki-laki, cari teman cerita. Kalau lagi dapat masalah, cari satu kawan, kemudian curhat habis-habisan di depan dia. Ya, jangan sampai kamu berakhir di gantungan. Ini saya ngomong serius. Cari teman cerita. Jangan tiba-tiba merasa happy gitu terus saya dengar kabar berita salah satu di antara kalian kemudian dan gantungan ber'iyad. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat? Maaf ya kamu makan bakso dulu tadi. Oh, enak banget. Gak apa-apa Ustaz, aman. Tadi udah diisi sama Lora Kadam Sidik dulu. Ya sebetulnya saya tadi udah 20 menit di situ nungguin, pengen dengerin Lora. Cuma takut mengganggu majelis, mending saya tunggu di situ. Ini ngomongin apa sih kamu deh? Ya Allah, my always. Oke. Kebanyakan salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Orang yang banyak mengeluh itu katanya secara ilmiah itu akan menurunkan kemampuan kognitif dan juga kemampuan emosional dia. Dalam konsep spiritual atau dalam agama, turunnya kemampuan emosional itu artinya dia susah untuk ridho, dia susah untuk menerima takdir. Karena dalam teori, lagi-lagi teori kesehatan mental ada yang namanya the power of acceptance, kekuatan dari sebuah penerimaan. Jadi kalau kita susah menerima kenyataan, kita susah berdamai dengan sebuah kenyataan, kita itu akan larut dalam depresi, anxiety, trauma dan seterusnya. Makanya pada itu orang yang banyak mengeluh itu katanya secara ilmiah
itu akan menurunkan kemampuan kognitif dan juga kemampuan emosional dia. Dalam konsep spiritual atau dalam agama, turunnya kemampuan emosional itu artinya dia susah untuk ridho, dia susah untuk menerima takdir. Karena dalam teori, lagi-lagi teori kesehatan mental, ada yang namanya the power of acceptance, kekuatan dari sebuah penerimaan. Jadi kalau kita susah menerima kenyataan, kita susah berdamai dengan sebuah kenyataan, kita itu akan larut dalam depresi, anxiety, trauma, dan seterusnya. Makanya nanti ujung-ujungnya nyesel, nanti ujung-ujungnya punya hutang yang harus dibayar, hutang pengasuhan, luka pengasuhan, bla bla bla. Jadi banyak ruginya kalau cuma ngandelin sifat dasarnya manusia, karena manusia itu udahlah keluh kesah, galuhan, ditambah lagi manual, pelit, ditambah lagi jahulah, bodoh, ditambah lagi ajulah, tergesa-gesa. Banyak kekurangan manusia. Ujian menjadi manusia doang. Maka jangan berhenti di manusiawi kan? Enggak. Husrin. Emang manusiawi tapi husrin. Enggak ada untungnya. Kalau mau falah, kalau mau untung, balik lagi aja illal ladzina amanu, kata Allah di ayat berikutnya, kecuali orang beriman. Dan kata Allah di surat orang yang beriman, gibah klub. Kalau kalian lagi duduk di majelis gibah nih, dan gibah ini kalau bahasa softnya adalah curhatan. Ya aku mau curhat nih, sebenarnya aku mulai gibah kan. Walaupun dalam makna yang positif ya curhat ya. Oke, curhat itu kan nggak bicarain orang. Kalian membicarakan pasangan misalnya kalau udah nikah, atau membicarakan teman misalnya, atau membicarakan orang tua misalnya, membicarakan saudara misalnya. Kalau kalian akan terlanjur menggibah atau membicarakan keluh kesah tentang seseorang, jangan bubar dari majelis itu sebelum kalian menetralisir, bicarakan juga kebaikannya. Itu namanya fair, sikap adil. Kayak aku mimpi deh. Udah kita tutup selimut sampai selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai Allah panggil sehari 5 kali kita reject. By the way, kalau kalian suka dengan azan itu azannya Hamdi Ad-Dadriri, muazin favorit saya di Mekah tahun 2023-2024. Walaupun cuma ketusuk duri, sekecil ketusuk duri aja, itu bernilai ampunan dosa dan angkat derajat. Apa kira-kira analogi ketusuk duri hari ini? Kalian pernah ke Gores yang terbentuk? Semua cewek pasti pernah yang berhijab itu. Berdarah kan? Itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Tapi kalau kalian tahu hadis ini, jangan disengaja ya. Sampai berjubah, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bukan ketusuk, itu namanya cutting. Jangan ya, jangan ya. Oke. Yang banyak masalah Ustaz. Oh ya, siapa berdiri? Ya dilihat dari sisi yang banyak masalah. Sepertinya banyak yang berdiri ya, maaf. Silakan dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Wafa. Panggilannya? Wafa. Saya mohon izin bertanya, Ustaz. Apakah kita itu pasti atau dapat dipertemukan dengan orang yang kita cintai atau kita rindu yang sudah meninggal? Dan apakah ada suatu hal
yang dapat mencegah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Karena jujur ya, saya saya kan maba kuliah di Jogja ini baru. Saya lebih banyak waktu untuk sendiri karena pas waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Yogyakarta, insyaallah kita akan bertemu bulan Ramadan insyaallah ya. Kita akan ketemu lagi bulan Ramadan, semoga ada rezeki umurnya untuk bertemu kembali. Dan mohon izin juga kita undur diri. Terima kasih untuk Ayah Amanah Ibn Abdul Azhar. Mohon maaf juga ya. Bila ada salah dalam ucap atau mungkin ucapan kedua yang berlebih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Akhir kata saya Budi Hasya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Yogyakarta. Terima kasih.